Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Hoa, kelas B, NIM 2022411064, program PGSD dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik dan manfaat penting mempelajarinya untuk calon pendidik. Pengertian perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Selain itu, perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Manfaat penting mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik adalah untuk memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang tentang kehidupan manusia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek manusia, fisik, motorik, intelektual, dan emosi. Selain itu, manfaat lain adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan perubahan pada peserta didik yang bersifat kualitatif, dalam arti bahwa perubahan tersebut tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka. Sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan peserta didik yang bersifat kuantitatif, dalam arti bahwa perubahan tersebut dapat dihitung dari diukur. Pertumbuhan dapat dilihat secara fisik dengan penglihatan luar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu faktor dari dalam individu dan faktor dari luar individu. Faktor dari dalam individu merupakan salah satu faktor yang bersumber dari setiap individu. Sebagai contohnya adalah bakat atau pembawaan. Bakat merupakan sesuatu yang dimiliki setiap individu, juga disebut sebagai hal-hal yang menjadi keahlian setiap individu. Selain bakat, ada juga sifat-sifat keturunan, dorongan, dan intensif. Sifat keturunan merupakan sifat identik yang dimiliki ketika seorang dalam satu ikatan keluarga. Hal ini dapat berupa keturunan, sifat, sikap, dan lain-lain. Sementara dorongan merupakan hal-hal yang membuat seorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan intrinsik merupakan kesanggupan atau ilmu yang tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana melaksanakan dorongan batin. Sedangkan faktor dari luar adalah makna, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Selain dua faktor diataskan, faktor lain yaitu faktor umum. Faktor umum adalah perpaduan antara faktor dari alam dan faktor dari luar. Contohnya adalah inteligensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Yang berikut, perkembangan anak. Masalah perkembangan anak dari segi psikologis, biologis, dan emosional. Yang pertama, segi psikologis. Keberhasilan dan kegagalan anak atau remaja dalam melewati masa transisi ini tidak lepas dari masalah-masalah dalam perkembangan yang dihadapi oleh anak atau remaja. Dari segi psikologis, bisa kita lihat dari masalah perkembangan kognitif. Kognitif merupakan
keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir, tentang forma yang mereka mampu berpikir lebih abstrak, idealis, dan lebih logis. Selain abstrak, anak mula berpikir dari ideal bagi mereka sendiri dan orang lain dengan cara membandingkan diri mereka dengan orang lain. Yang kedua, segi biologis. Dari segi biologis, yang mempengaruhi proses perkembangan anak adalah keturunan, jenis kelamin, hormon, dan nutrisi. Keturunan merupakan kondisi biologis yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua ke anak, baik berupa fisik, sifat, maupun genetik. Apabila orang tua memiliki kondisi kesehatan yang buruk atau bahkan sesuatu penyakit, kemungkinan anak juga bisa mengalami hal yang sama pada dirinya. Begitupun sebaliknya. Selain keturunan, ada juga jenis kelamin, hormon, dan nutrisi. Jenis kelamin merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Contohnya, secara fisik, anak laki-laki cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah harmonis. Jika hormon yang dikeluarkan tidak seimbang, perkembangan fisik atau mental anak bisa tumbuh dan tidak normal. Risikonya, anak bisa mengalami gangguan perilaku atau kondisi kesehatan yang kronis atau berlangsung lama. Kemudian yang terakhir adalah nutrisi. Nutrisi adalah faktor yang tidak kalah penting berpengaruh pada perkembangan anak. Tidak hanya dari usia balita, anak dalam kandungan pun mendapatkan nutrisi yang dikonsumsi ibunya dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketiga, segi emosional. Masalah-masalah perkembangan anak dari segi emosional adalah penakut, pencemasan, pemalu. Anak penakut berarti mereka merasa gentar dalam menghadapi sesuatu dan apapun yang dilakukan akan dianggap suatu masalah atau bencana yang besar sesuai dengan pemikirannya. Sementara cemas berarti gelisah terhadap diri sendiri. Kemudian pemalu berarti tidak enak hati, rendah diri, dan sebagainya. Dan segan melakukan sesuatu karena takut. Terima kasih.